Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam satu hobi. Jumpa lagi bersama saya di channel Regan Bonsai. Kali ini saya akan melakukan sebuah riset atau percobaan dari bibitan sancang dengan dengan metode tiga cara ya, tiga cara. Yang pertama dari stek batang sancang, yang kedua dengan cara cangkok angin, dan yang ketiga dengan cara cangkok media tanam seperti tanah ya. Dan nanti kita akan lihat persentase ataupun kemungkinan besar hidupnya bagus mana antara ketiga metode itu, tingkat keberhasilannya, atau bagus stekan atau dengan cangkok angin ataupun dengan cangkok media tanam. Nanti di sana ada sebuah perbedaan sahabat bonsai, kekurangan dan kelebihannya pasti ada perbedaannya di antara tiga itu. Sahabat bonsai, di sini ada cangkokan yang umurnya kurang lebih 21 hari. Kita ambil beberapa buat contoh ya sahabat bonsai. Kita ambil 2 saja, yang paling ujung. Dengan metode cara cangkok angin ya, kita ambil contoh saja satu, kita ambil perbedaannya seperti apa. Oke sahabat bonsai, ini adalah salah satu contoh bibitan sancang dengan cara stek batang yang umurnya kurang lebih 21 hari ya. Kita cek ini yang kemungkinan udah hidup, udah banyak, udah ada percabangan, namun kayaknya belum keluar akar, baru bakalan keluar akar aja yang putih-putih. Kita seharusnya sih jangan, kalau belum keluar akar jangan, untuk stek batang itu jangan kena goyangan ya, nanti bisa mati. Cuman ini untuk sebuah percobaan ya, untuk kita lihat, pembelajaran buat saya dan kita semuanya. Kita lihat dulu lebih baik. Nah, ini umur 21 hari, walaupun belum keluar akar ya, tapi masih udah keluar bakalan atau calon keluarnya akar. Ini udah ada yang putih-putih, ini calon titiknya keluarnya akar sahabat bonsai. Untuk pohon sancang tuh sebelum akar keluar, yang pertama tumbuh itu pasti dia tumbuh percabangan sahabat bonsai. Nanti udah kurang lebih umur 41 hari atau 30 hari dia akan keluar akar sahabat bonsai. Jadi daun dulu, tunas dulu, baru ke akar kalau untuk pohon sancang itu. Ini yang kemungkinan hidup sahabat bonsai. Dan yang ini salah satu stek batang yang mengalami kegagalan ya. Di sini udah tumbuh tunas ya, sekitar beberapa senti, 5 cm atau 4 cm. Cuman dikarenakan sancang itu nggak ininya nggak bertahan, paling bawah terjadi pembusukan, jadinya ini layu dan mati, soalnya kan belum keluar akar juga. Nah, seperti ini sahabat bonsai, ini terjadi pembusukan karena kalau untuk stek batang itu, kalau medianya terlalu basah, apalagi sekarang udah mulai musim hujan ya di daerah saya ditaruh di luar ini. Kalau medianya terlalu basah, itu kemungkinan busuknya cukup besar juga sahabat bonsai. Jadi untuk stek batang sangat rawan sekali terjadi pembusukan. Dan di sini saya memakai media tanah bambu dan sekam bakar sahabat bonsai, seperti ini. Nah, dan yang kedua nih, contoh yang mati. Ini kena rayap sahabat bonsai. Kalau kita menstekan, ditaruh di tanah langsung, tidak dikasih alas plastik atau apa dan yang lainnya, itu kalau di daerah saya itu sangat banyak sekali rayap. Sering terjadi seperti ini, dia dimakan rayapnya kelihatan sahabat bonsai, ada ya. Jadi harus pakai alas dari bawah. Dan ini juga sama, mati sahabat bonsai, mati karena medianya terlalu basah. Dan yang kedua dengan cara metode sahabat bonsai ya, yang kedua dengan cara saya melakukan cara cangkok angin ya. Hasilnya seperti ini selama 21 hari. Saya ambil satu contohnya seperti ini, tidak memakai media tanah ya, cangkok angin. Di sini walaupun belum keluar akar, tapi udah ada bakalan keluarnya akar. Dia udah mulai si kambiumnya udah yang paling bawah udah mulai membesar, dan nanti kalau kita tanam di tanah, ini pasti akan keluar akar sahabat bonsai. Dan kemungkinan hidupnya
ya cukup besar ya dibandingkan dengan stekan. Tinggal nunggu keluarnya akar saja sahabat bonsai, seperti ini. Dan yang ini sahabat bonsai, saya melakukan ataupun dengan cara cangkok media tanam dengan medianya yaitu tanah pohon bambu ya. Ini umurnya sama 21 hari. Dan di sini tadinya memang saya ambil beberapa ya. Kalau untuk sancang itu kalau kita melakukan cangkokan berantai lah gitu yang banyak, dari satu cabang itu 1 sampai 10 atau 8, yang paling pertama keluar akar itu pasti yang paling ujung dekat dengan pucuk ya. Soalnya mungkin kan kenapa yang paling ujung dekat dengan pucuk itu cepat keluar akar, mungkin dikarenakan dibantunya dengan pengawasan di ujung ini, pengawasan pucuk, jadi dia lebih cepat keluar akarnya ketimbang yang kedua dan yang seterusnya, yang kedua ketiga yang paling ke bawah, dan yang paling atas itu paling cepat keluarnya akar. Ini umur 21 sahabat hari. bonsai. Kita coba saya hasilnya seperti apa, kita lihat perbandingan dengan yang kedua. Banyak ya sahabat bonsai ini akarnya. Nah, ini yang kedua sahabat bonsai. Yang paling atas ini sahabat bonsai, ini dan yang paling yang kedua yang di bawah ini sama-sama umur 21 hari. Tetapi perbedaannya sudah terlihat sahabat bonsai. Dikarenakan ini dibantu pengeluasan ke atas, pasti yang pertama paling banyak keluarnya akar tuh yang paling atas ketimbang yang nomor 2. Yang kedua itu masih beberapa akar ya yang keluar, tapi di sini udah mulai banyak akar-akar kecil. Kesimpulannya sahabat bonsai, untuk penanaman dengan cara stek batang itu memiliki resiko, berbagai resiko ya. Dari kalau misalkan media terlalu basah, dia bisa terjadi pembusukan, kena rayap dan selain sebagainya. Dan untuk stek untuk cangkok angin itu kemungkinan hidupnya juga besar, namun pas turun cangkok kita nunggu lagi perakaran keluar ya. Tapi untuk cangkok media tanam dengan menggunakan tanah, kalau ketika kita potong cangkokan dari indukannya turun cangkok, itu akar udah lebat, dan pas kita tanam ke media tanah ataupun media tanam itu adaptasinya lebih cepat ya, dikarenakan memang ketika turun cangkok udah mulai keluar akar ya, akarnya udah lebat. Dan ketika kita mempunyai bahanan yang sedikit, kita menggunakan teknik stek batang ya, banyak resikonya ya, banyak resikonya dikarenakan ya eman lah. Kalau kita main stekan banyak yang mati juga ya. Mendingan, kesimpulannya untuk saya pribadi sih, mendingan menggunakan cangkok media tanam ya, dikarenakan memang pertumbuhannya lebih cepat, akar udah besar. Terus juga kalau kita menggunakan media cangkok tanah, akar udah bisa keliling ya. Akar itu kalau misalkan pakai cangkok media tanam itu akar lebih keliling, kemungkinan hidupnya lebih besar ya. Mendingan kita main cangkok aja, walaupun memang dari awal kita cangkok, apalagi kalau misalkan musim kemarau itu kita harus rajin menyiram ya, 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari kita harus rajin menyiram ya, agar jangan terjadi kekeringan. Kalaupun ya mungkin kalau untuk stek batang ini penanaman dia lebih simpel lah, kita potong langsung tanam, tapi kan memiliki resiko ya. Kalau misalkan kita menggunakan cangkok media tanah, walaupun agak ribet, kita harus nyiram, kita harus kasih tanah ya dan sebagainya, tapi hasilnya lebih bagus, lebih memuaskan, akan lebih keliling, kemungkinan hidupnya lebih besar ketimbang yang stek batang ini ya. Mungkin itu aja sahabat bonsai.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar channel saya dapat berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar sahabat bonsai semuanya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Mungkin itu aja. Salam bonsai, salam satu hobi. Baik.